Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa guys, di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys. Di sekitaran jam 19.16 atau di sekitaran jam 7 malam guys. Dan malam ini saya trading dari Senin tanggal 12 Mei guys. Dan seperti biasa guys, nanti kita bakalan trading menggunakan teknik OMUS lagi, entah itu bouncing ataupun break pullback entry guys, tergantung nanti kondisi marketnya itu kayak gimana guys. Dan seperti biasa guys, di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Gak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan, kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market Gold USD atau XAU USD guys, di time frame H1 guys. Dan ini sebelumnya belum saya mapping guys. Di sini mumpung masih open market, jadi kita coba mapping dan kita coba analisa dulu guys. Di sini kalau kita analisa, kalau kita baca guys pergerakan market, setelah di hari Jumat kemarin pergerakan marketnya naik ke atas, terus di sini tuh ada gap guys. Ini tuh ada gap, dan setelah itu pergerakan market turun ke bawah, ngebreak area support di sini guys. Dan pergerakan market sempat koreksi guys di sesi Asia, terus di sesi Eropa pergerakan market breakout ke bawah, turun ke bawah, dan di bawahnya di sini tuh ada area support guys. Nanti kita coba tandai guys area supportnya. Dan di sini kalau kita perhatikan guys, pergerakan market di sini itu mantul, dan di sini kalau pergerakan marketnya mampu ngebreak area resisten yang baru aja dibuat di sini guys. Di sini bisa jadi pergerakan market bakalan naik ke atas guys. Dan di sini kita coba tandai area SNR di time frame H1 dulu guys. Pertama kita coba tandai area SBR di sini guys, atau area support become resistant, atau yang dulunya support berubah menjadi resisten guys. Kita tandai area sini. Terus di sini kita coba cari area supportnya guys. Untuk area supportnya kita tandai area sini. Kita tandai area support di sini guys. Terus di sini kita coba cari area support bawahnya. Untuk support bawahnya lagi kita coba cari guys. Kita tandai area sini. Oke, di sini kita sudah mapping untuk area SNR di time frame H1 guys. Dan di sini kita coba pindah di time frame M15 guys. Seperti biasa di sini kita coba tandai area open market dan area base di time frame M15 guys. Kita coba cari dulu untuk area open marketnya. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 12 kita tandai candle merah ini guys. Terus di sini kita coba tandai area resisten terdekat dari area open marketnya guys. Di sini kita bisa tandai candle merah ini untuk resisten terdekatnya. Di sini kalau kita perhatikan guys, di sini pergerakan market mencoba ngebreak area resisten di sini guys, atau area resisten open market di sini. Di sini kalau dia mampu ngebreak area resisten di sini guys, kita bisa ambil setup break pullback entry di area sini guys. Sini tinggal kita tunggu, masih 8 menitan lagi satu candle ini jadi
Nanti kita lihat guys, apakah dia mampu nge-break area resisten di sini atau enggak guys. Terus di sini kita coba tandai area support terdekatnya guys. Kita ambil di candle doji ini. Terus kita coba tandai area support bawahnya lagi guys. Untuk area support bawahnya lagi kita bisa ambil di candle merah ini guys. Oke, di sini kita sudah mapping guys untuk area SNR dan area base di time frame H1 dan di time frame M15 guys. Dan untuk trading plan malam ini guys, seperti biasa di sini kita bakalan menggunakan teknik OMUS, break pullback entry ataupun bouncing guys. Di sini kalau pergerakan marketnya nanti mampu nge-break area resisten di sini guys, kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break pullback entry guys. Dan seumpama pergerakan marketnya turun ke bawah dan mampu nge-break area support di sini guys, kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break pullback entry guys. Dan di sini kalau kita gak dapet setup sell di area sini guys, kita bisa ambil setup sell di bawahnya lagi guys, di area support bawahnya di sini. Kalau pergerakan marketnya mampu nge-break area support di sini guys. Jadi kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi cukup simple sekali guys. Dan nanti juga kita bisa ambil setup nyolong start. Kita lihat struktur market di time frame M5 nya guys. Apakah struktur market di time frame M5 ini sangat kuat sekali untuk menembus area SNR atau area base terdekatnya atau enggak guys. Jadi nanti kita lihat ya. Dan untuk setup bouncingnya guys, di sini kita bisa menggunakan setup bouncing ketika pergerakan marketnya nanti naik ke atas dan kita gak bisa dapat setup OMUS di area sini guys. Kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Kita bisa ambil setup bouncing di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup bouncing guys ketika pergerakan marketnya menyentuh area SNR di time frame H1 di sini. Jadi kita bisa ambil setup sell guys. Dan seumpama pergerakan marketnya turun ke bawah terus menyentuh area support di time frame H1 di sini guys, kita juga bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi kita bisa ambil setup bouncing di area sini ketika pergerakan marketnya menyentuh area support di time frame H1 di sini guys. Jadi untuk setupnya sangat simpel sekali guys. Yang penting di sini kita tunggu pergerakan marketnya nih breakout dulu guys dari area zona open marketnya di sini. Apakah pergerakan marketnya ini bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys. Jadi di sini tinggal kita tunggu guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, joki trading, titip dana, jualan robot. Bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tuh guys. Apakah di sini kita bakalan menggunakan setup OMUS, break pullback entry, atau kita bakalan menggunakan setup bouncing guys. Oke. Oke guys, di sini saya coba entry buy guys. Dan di sini sebenarnya pergerakan market ini belum nge-break area base di situ guys, atau area resisten di situ. Tapi di sini saya coba entry buy guys. Di sini saya coba nyolong start karena saya lihat dari struktur market di time frame M5. Di sini pergerakan market ini sini mencoba nge-break area base di sini terus menerus guys. Di sini dia naik, meretest, mantul, terus dia naik lagi, meretest, mantul lagi, dan di sini dia naik lagi guys. Jadi area base di sini tuh sudah tidak fresh guys. Makanya di sini saya coba ambil setup buy guys, karena area resisten di sini guys atau area base di sini kan sudah tidak fresh atau sudah lemah guys. Karena beberapa kali pergerakan market di sini tuh meretest area resisten di sini guys. Dan di sini saya coba nyolong start guys. Dan seperti biasa untuk SL dan TP-nya saya pasang SL-nya di 30 pip dan take profitnya ada di 60 pip guys. Di sini tinggal kita tuh guys, apakah di sini analisa kita benar atau salah guys. Oke.
Oke guys, dan alhamdulillah entry kita sudah kena take profit guys. Dan di sini saldo kita sudah berubah menjadi 6.006.000 guys. Di sini kita profit di sekitaran 1 juta guys. Di sini kita trading sangat cepat sekali guys menggunakan teknik Omus nyolong start guys. Dan di sini pergerakan marketnya sudah mulai agresif guys. Dan di sini kalau kita bahas lagi guys tentang tradingan yang tadi ya guys. Di sini sebenarnya tadi saya entry itu nyolong start guys. Sebenarnya kan pergerakan market tadi kalau kita lihat di time frame M15, pergerakan market di sini kan sebenarnya belum mampu ngebreak area resisten di sini guys. Atau area base di sini. Jadi pergerakan market tadi itu belum mampu ngebreak area resisten di sini atau area base di sini guys. Kalau kita lihat di time frame M15 guys, di candle ini kan belum mampu ngebreak guys. Tapi di sini saya coba spekulasi untuk ambil setup buy langsung guys tanpa nunggu pergerakan marketnya ini breakout dulu dari area base di sini guys. Karena saya lihatnya dari struktur market di time frame M5 guys, di sini sudah jelas pergerakan marketnya ini mencoba meretest area resisten di sini terus-menerus guys. Di sini dia naik, meretest area base atau area resisten di sini, terus dia pullback. Terus dia naik lagi ke atas, mencoba meretest area base di sini, dia pullback lagi ke bawah dan di sini pergerakan market langsung naik ke atas, guys. Dan tadi saya langsung ambil setup buy di area sini, guys. Ketika candle M5 ini jadi, satu candle M5 ini jadi, saya coba ambil setup buy langsung, guys. Saya coba nyolong start langsung, guys. Karena saya lihat dari struktur market di time frame M5 di sini sudah kelihatan pergerakan market di sini tuh mencoba meretest area base di sini terus-menerus. Makanya di sini saya coba ambil setup buy langsung guys, tanpa menunggu pergerakan marketnya itu breakout guys. Karena saya lihatnya di area resisten di sini tuh sudah lemah guys, atau sudah tidak kuat lagi. Di sini sudah tidak fresh karena beberapa kali struktur market di time frame M5 mencoba meretest area resisten di sini. Dan ketika satu candle hijau ini jadi, di sini itu adalah candle momentum guys. Di sini sangat kuat sekali dan kalian lihat pergerakan market setelah satu candle hijau ini jadi guys. Pergerakan market ini langsung naik ke atas guys. Jadi sangat mudah sekali untuk menembus area resisten di sini karena area resisten di sini sudah beberapa kali di retest guys. Jadi trading itu sangat simpel sekali guys. Tanpa kita nunggu breakout, sebenarnya kita bisa lihat struktur market di time frame M5 guys. Kita bisa lihat struktur marketnya berapa kali dia meretest area resisten atau area base terdekatnya guys. Kalau sudah beberapa kali area base-nya itu di retest guys, otomatis area base di situ sangat lemah guys. Dan otomatis pergerakan market itu sangat mudah untuk menembusnya guys. Jadi sangat simpel sekali guys trading itu. Dan alhamdulillah saldo kita sudah berubah menjadi 6.006.000 guys. Kita profit di sekitaran 1 jutaan guys. Kita trading nggak nyampe 1 jam, tapi kita bisa profit di sekitaran 1 jutaan guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.